Om Swastiastu. Jadi, pada pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai modal pembelajaran VCT. Dalam modal pembelajaran VCT ini, kita akan bahas beberapa submateri, yaitu yang pertama ada pengertian modal pembelajaran VCT. Yang kedua, yaitu prinsip-prinsip modal pembelajaran VCT. Yang ketiga, ada tujuan modal pembelajaran VCT. Dan yang keempat, ada sintak modal pembelajaran VCT. Langsung saja yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian modal pembelajaran VCT. Modal pembelajaran VCT adalah pendidikan pendekatan nilai di mana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, dan mengambil sikap sendiri nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran VCT ini memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatan sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Yang kedua, kita akan bahas mengenai prinsip-prinsip modal pembelajaran VCT. Dalam prinsip modal pembelajaran VCT, kita akan bahas 5 poin. Yang pertama yaitu ada penanaman nilai dan pengubahan sikap dipengaruhi banyaknya faktor, antara lain faktor potensi diri, yaitu ada kepekaan emosi, intelektual, dan juga yang kedua ada faktor lingkungan, yang mana norma nilai masyarakat, sistem pendidikan, dan lingkungan keluarga dan juga lingkungan bermain. Kemudian yang kedua ada sikap dan perubahan sikap dipengaruhi oleh stimulus dan yang diterima siswa dan kekuatan nilai yang telah tertanam atau dimiliki pada diri siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada nilai, moral, dan norma dipengaruhi oleh faktor perkembangan, yaitu sehingga guru harus mempertimbangkan tingkat perkembangan moral atau moral development dari setiap siswa. Kemudian yang keempat, pengubahan sikap dan nilai memerlukan keterampilan mengklasifikasi nilai atau sikap secara rasional sehingga dalam diri siswa muncul kesadaran diri bukan karena rasa kewajiban bersikap tertentu atau berbuat tertentu. Yang kelima ada mengubah nilai memerlukan keterbukaan, yang mana ini menyebabkan antara guru dengan peserta didik terjadi keterbukaan. Yang ketiga yaitu tujuan modal pembelajaran VCT. Tujuan modal pembelajaran VCT menurut Tani Rekja pada tahun 2011 yaitu yang pertama mengetahui dan mengukur tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijak menentukan target nilai yang akan dicapai. Kemudian yang kedua menanamkan kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimiliki baik tingkat maupun sifat yang positif maupun yang negatif untuk selanjutnya ditanamkan ke arah peningkatan dan pencapaian tentang nilai. Yang ketiga yaitu menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang rasional atau logis dan diterima siswa sehingga pada akhirnya nilai tersebut akan menjadi milik siswa sebagai proses kesadaran moral bukan kewajiban moral. Dan yang terakhir yaitu melatih siswa dalam menerima dirinya dan juga orang lain. Yang keempat yaitu sintak modal pembelajaran VCT. Menurut Jerolimic pada tahun 1977 ada 7 tahap yang dibagi lagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat yang pertama adalah kebebasan memilih. Pada tingkat ini terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama memilih secara bebas, artinya kesempatan untuk menentukan pilihan yang menurutnya baik, yaitu nilai yang dipaksakan tidak akan menjadi miliknya secara penuh. Yang kedua yaitu memilih dari beberapa alternatif, artinya menentukan pilihannya dari beberapa alternatif pilihan secara bebas. Dan kemudian yang ketiga yaitu memilih setelah melakukan analisis pertimbangan konsekuensi yang akan timbul sebagai akibat atas pilihannya itu.
Yang kedua yaitu menghargai. Pada tingkat ini terdiri dari 2 tahap, yaitu pertama adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang menjadi pilihannya, sehingga nilai tersebut akan menjadi integral pada dirinya. Yang kedua yaitu menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian integral dalam dirinya di depan umum, yaitu menganggap bahwa nilai itu sebagai pilihannya sehingga harus berani dengan penuh kesadaran untuk menunjukkannya di depan. Kemudian yang ketiga yaitu berbuat. Pada tingkat ini terdiri atas 2 tahap, yaitu yang pertama adanya kemauan dan kemampuan untuk mencoba melaksanakannya. Dan yang kedua, mau mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya, yaitu nilai yang menjadi pilihan itu harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.